Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Hari ini kita akan terus belajar tentang duduk bersama Kristus untuk mengatasi setiap tantangan. Ya, saya percaya bahwa di dalam era globalisasi ini tantangan semakin hari semakin berat, dan tentunya kita bisa keluar dari tantangan itu kalau kita tetap duduk bersama Yesus di dalam hadirannya. Tanpa kita duduk bersama Yesus, kita tidak akan bisa mengatasi apapun juga. Karena itu biarlah kita senantiasa memberi diri kita, memberi hidup kita untuk senantiasa mau duduk bersama dengan Kristus untuk mengatasi setiap tantangan. Karena kita percaya bahwa iblis tidak akan tetap diam. Dia akan melakukan provokasi untuk membuat kita tidak bisa duduk di hadapan hadirat Tuhan. Karena iblis tahu kalau kita duduk di hadapan hadirat Tuhan, pasti dia tidak dapat mengalahkan kita. Pasti dia tidak dapat menghancurkan hidup kita. Karena iblis tahu bahwa ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita duduk di dalam hadirat Tuhan, kita ada dalam sebuah perlindungan Allah. Iblis sebelum dia jatuh ke dalam dunia, dia adalah penjaga perlindungan Allah. Karena itu dia tahu persis, dan dia tidak akan berani untuk menghantam atau menyerang setiap kita yang ada di dalam hadirat Tuhan. Karena dia tahu ketika dia menyerang kita, pasti dia akan mengalami kehancuran. Karena itu penting sekali kita tetap duduk di hadapan hadirat Tuhan. Iblis berusaha untuk memprovokasi kita dengan berbagai macam tantangan untuk kita meragukan kekuasaan Tuhan, untuk kita meragukan janji-janji Tuhan. Dia berusaha untuk melakukan hal ini. Dengan cara apa? Dengan menyebarkan berbagai macam sakit penyakit. Sehingga ketika kita mengalami sakit penyakit, belum mengalami kesembuhan atau penyembuhan, kita mulai meragukan apa Tuhan kita mampu untuk menyembuhkan kita. Iblis akan melakukan provokasi untuk membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara supaya kita tidak hidup di dalam terang. Karena kalau kita hidup di dalam terang, itu berarti kita hidup di dalam sebuah keterbukaan. Hari Kamis yang lalu Bapak Penatua John Deus Dedit sudah menyampaikan kepada kita ini adalah anak-anak terang. Karena itu kalau kita anak-anak terang, di dalam terang itu semuanya terbuka. Tidak ada satu pun yang tersembunyi bagi seorang anak terang. Karena itu iblis akan berusaha membuat kita supaya sebagai anak terang tetapi hidup di dalam sebuah kegelapan. Kegelapan itu berbicara tentang ketidakterbukaan. Tertutup, tidak terbuka antara satu dengan yang lain, yang menyebabkan kita tergeser daripada duduk bersama dengan Tuhan. Iblis akan berusaha untuk memprovokasi kita dengan berbagai tantangan seperti kita supaya kita tidak saling mengasihi satu dengan yang lain. Iblis menginginkan kepada kita supaya kita menjadi anak Tuhan yang independen, tidak mau bergaul dengan satu dengan yang lain, supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes
4 ayat yang ke-18, di situ dikatakan bahwa kalau kita katakan bahwa kita mengasihi Allah tetapi kita membenci saudara kita, kita adalah pendusta. Strategi-strategi ini iblis diberikan kepada kita supaya kita keluar dari hadirat Tuhan. Karena dia tahu kalau kita masih tetap ada di dalam hadirat Tuhan, kita masih tetap duduk bersama dengan Yesus, dia tidak mampu menghancurkan kita. Karena itu provokasi-provokasi yang iblis berikan kepada kita dengan satu tujuan, supaya kita keluar dari hadirat Tuhan, supaya dia menghancurkan hidup kita. Karena itu ketika iblis mencobai kita, mencoba memprovokasi kita untuk bertindak dengan panik, hal yang perlu kita lakukan adalah kita kembali duduk kembali di dalam Kristus, dan kita melihat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Amin. Allah sangat mengasihi kita. Allah sangat mengasihi Yesus. Tetapi Allah sangat membenci dosa. Ya. Karena itu ketika Yesus, Allah Bapa mengasihi Yesus sama seperti kita juga. Dan apa yang dia lakukan di kayu salib. Allah mengutus Yesus datang ke dalam dunia supaya menebus kita dari dosa. Karena itu yang dilakukan oleh Allah, oleh Yesus di kayu salib adalah untuk memusnahkan dosa, supaya dia membawa kembali kita, memulihkan kembali kita, supaya dia membawa kita kembali kepada sebuah persekutuan kasih yang ilahi, yang telah terputus akibat daripada dosa kita manusia. Yesus datang. Bapa mengasihi Yesus, dan dia mengutus anaknya Yesus Kristus Tuhan kepada kita untuk menebus dosa manusia. Sebagai manusia, menjadi dosa itu adalah sesuatu hal yang biasa. Berbuat dosa, iri hati, dengki, benci, kepahitan, satu dan lain, itu bukan makanan kita orang berdosa. Amin. Kita melakukan hal itu dianggap biasa, tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena memang kita dilahirkan dari benih dosa. Karena itu tabiat dosa itu yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi berbeda dengan Yesus. Yesus tidak pernah berdosa. Yesus tidak pernah memiliki dosa di dalam dirinya. Tetapi dia dijadikan dosa. Untuk apa dia dijadikan dosa? Supaya dia bisa membayar dosa-dosa kita, supaya kita bisa layak di hadapannya. Dirinya dijadikan dosa supaya dia bisa menebus kita dari dosa yang kita miliki, dari kebiasaan dosa yang tidak pernah kita takut untuk melakukannya itu. Dia datang, dia mati untuk itu dengan satu tujuan, supaya kita dibebaskan dari para perbuatan dosa itu, untuk kita memiliki hidup yang kekal, supaya kita bisa duduk bersama dengan Tuhan di atas tatanya. Karena itu ketika di kayu salib, karena bukan dia tidak terbiasa dengan dosa dan tidak memiliki dosa, tetapi dilimpahkan dosa itu kepada dirinya, sehingga ketika dia atas kayu salib itu, keringatnya, peluhnya itu penuh dengan darah, karena pergumulan untuk menyelesaikan dosa itu, untuk membebaskan kita daripada. Semuanya ini dilakukan oleh Yesus karena dia mengasihi kita. Amin. Semua ini dilakukan, dikerjakan oleh Yesus. Dia siap menanggung semuanya itu karena dia sangat mengasihi kita, supaya kita sempurna seperti Yesus. Karena kalau kita sempurna seperti Yesus, kita tidak akan memiliki rasa takut lagi. Kenapa kita takut menghadap Tuhan? Karena ada dosa. Ketika di Taman Eden,
Adam dan Hawa takut bertemu dengan Tuhan. Akibat dari dosa membuat persekutuan itu terputus. Yang menyebabkan ketika Tuhan datang kepada mereka di Taman Eden, Adam dan Hawa merasa takut. Dan takut itu terbawa sampai pada kita semua. Karena itu Yesus datang supaya kasih yang sempurna itu Dia berikan kepada kita, supaya kita semua tidak merasa takut dalam hidup kita. Amin. Karena itu dalam Yohanes 17 ayat 23 dikatakan bahwa aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Amin. Agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi kita lihat di sini bahwa kasih Allah kepada Yesus itu sama juga dengan kasih Bapa kepada kita semua. Ukurannya kalau 100% kepada Yesus, ukuran juga itu juga diberikan kepada kita 100%. Karena itu kita tidak perlu saling menyakiti satu dengan lain untuk merampas kasih antara satu dengan lain. Kalau yang muda-muda yang satu belum menjawab I love you kepadanya, janganlah kita tersinggung. Janganlah kita galau. Amin. Jangan. Karena Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik bagi masing-masing kita. Karena kasih yang Dia berikan kepada kita itu sama, sempurna adanya. Karena itu janganlah kita takut terhadap provokasi yang dilancarkan oleh iblis, bahwa engkau tidak berharga, bahwa engkau jelek, engkau tidak ganteng dan sebagainya. Jangan. Amin. Jangan menerima provokasi dari iblis bahwa oh engkau bukan orang kaya, engkau orang miskin, engkau melarat, engkau bodoh dan sebagainya. Jangan kita terima itu. Karena kita sudah sempurna dalam kasih, sama seperti Yesus. Yesus sempurna di dalam kasih, kita pun sempurna di dalam kasih. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Dan orang yang takut itu ada di bawah hukuman. Kita tidak ada di bawah hukuman lagi. Yesus sudah membebaskan kita dari hukuman. Yesus sudah menanggung hukuman di atas kayu salib. Kita sudah terbebas dari hukuman. Karena itu takut itu tidak perlu kita alami dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jemaat Tuhan yang terkasih, kesempurnaan kasih itu, sekali lagi saya tegaskan, kesempurnaan kasih dari Bapa itu sudah diberikan kepada kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup. Kesempurnaan kasih yang sama kepada Yesus itu sudah diberikan kepada kita. Karena itu kalau kita takut, itu sama dengan kita berdosa, kita tidak percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan sudah memberikan 100% kasih-Nya kepada kita. Tidak ada satu pun, 100%, tidak ada sedikit pun yang Dia tinggalkan di surga untuk menyiapkan bagi Yesus lagi. Tidak, 100%, yaitu siapa? Yesus. Dia memberikan Yesus kepada kita 100%. Supaya kita juga memiliki kasih yang sempurna seperti yang dialami oleh Yesus. Kalau kita mengetahui hal ini dalam hidup kita, kita akan hidup di dalam tidak takut apapun juga. Tidak takut tentang tantangan hidup apapun juga. Tidak takut menghadapi situasi dan kondisi apapun juga. Saya percaya janji firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan, menjelang akhir zaman, hidup itu akan semakin sukar dan sulit. Orang akan sombong, membual dan sebagainya. Jangan takut. Kasih akan orang akan satu yang lain akan berkurang. Tetapi kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, kasih itu tidak akan berkurang dalam hidup kita.
Kasih kita tidak akan berkurang, karena kasih itu yang sempurna itu Tuhan berikan, tidak akan mengambil kembali kasih itu. Sekali Dia memberikan kepada kita kasih yang lengkap, kasih yang sempurna, Dia tidak akan mengambil kembali dan membagi kita dengan yang sedikit lagi. Ya, saya pernah bermain. Ya, saya lanjutkan. Ya, puji nama Tuhan. Karena itu, kalau kekuatan itu bukan milik kita, ketakutan itu bukan milik kita, penyakit itu bukan milik kita, ketakutan itu bukan milik kita. Amin. Kemiskinan itu bukan milik kita, kepahitan itu bukan milik kita, kebencian itu bukan milik kita, iri hati itu bukan milik kita. Milik kita apa? Kasih. Kasih itu mengampuni, kasih itu murah hati. Jadi kikir itu bukan milik kita. Jadi kalau kita masih memiliki kikir dalam hidup kita, itu berarti kita kurang kasih. Kasih manusia itu adalah kasih independen, kasih egois. Kasih eros itu adalah kasih egois, yang mau mementingkan diri sendiri. Untuk aku, dan untuk aku. Tapi kasih Yesus adalah kasih yang memberi. Amin. Karena kasih Dia memberikan anaknya kepada kita. Karena kasih Dia rela mengorbankan anaknya. Kasih itu pengorbanan. Jadi kalau kita dihina, kita diolok, kita digosip dan sebagainya, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu mau memilih hidup saya. Karena gosip itu bukan milik saya. Amin. Hina orang itu bukan milik saya. Jadi jangan kita meledani provokasi iblis untuk sakit hati. Ya. Jangan kita meledani provokasi iblis untuk kita iri hati. Jangan kita meledani provokasi iblis untuk kita tidak mau mengampuni, untuk kita kepahitan dengan orang lain. Ada orang yang pahitnya bukan main. Kau 7 turunan, saya tidak ngomong dengan kau. Ampun di tahun 1 detik ke depan ini apa yang terjadi hidup? Minta 7 turunan. Jangan. Sekalipun 7 turunan, kau tidak tahu hari ini. Yakobus katakan bahwa untuk apa hidupmu itu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja ada, kemudian lenyap. Karena itu waktu kita terlalu sedikit, Tuhan Yesus sudah mau datang. Untuk apa kita meledani gosip itu? Untuk apa kita meledani iri hati itu? Untuk apa kita meledani itu? Kita harus meledani apa yang bisa kita tetap duduk. Karena kalau kita meledani gosip, iri hati dan benci, kita akan keluar. Tidak lagi duduk di hadirat Tuhan. Kalau kita meledani itu, kita akan keluar dari hadirat Tuhan. Dan itu menjadi makanan empuk bagi setan untuk mematikan. Hidup ini merupakan pilihan. Kita makan juga perlu pilih. Ini apalagi biasanya disampaikan begini, kalau masih muda makan apa saja kita lapis. Tetapi setelah tua, walaupun uang bermiliar-miliar, dokter bilang, Pak, mulai hari ini hanya makan nasi putih saja. Kita air ludah mengalir, menikmati. Ya, saya teringat satu kali kita komsel, Bapak Marcel di rumahnya Kapit, anak Adu. Kaget Bapak Marcel, langsung pusing. Kita mulai kangeranga. Orang Osao bilang kangeranga begitu. Untuk urus Pak Marcel kenapa nih? Tak tahu karena makan ubi, asam lambungnya naik ya, Mama Marcel Ali ya. Ya, pilihan. Pilih mau duduk bersama Yesus atau mau keluar bersama iblis. Hanya dua saja. Kalau mau duduk, yang kita miliki adalah kasih, mengampuni, menerima kelemahan orang. Ada orang yang omongnya membuat orang semua pahit semua. Satu kali saya bilang pada Petrus, Petrus kau Petrus Bapak, saya mengadopsi sifatnya Papa dan sifatnya Mama. Saya bilang iya,
Kau mengadopsi sifatnya saya dan sifatnya mama. Dan papa dan mama bukan orang sempurna. Saya bilang dia, papa dan mama ini bukan orang sempurna. Orang yang penuh kelemahan yang sangat banyak. Jadi kau jangan berbangga dengan papa pun kelemahan. Kau harus belajar. Kelemahan bapa, kelemahan mama. Yang mama ngomong orang tidak tahu orang sakit hati atau tidak. Jangan kau ikut itu. Ya. Jangan kau pakai itu sebagai kekuatan untuk hantam papa dan mama. Saya kan ikut papa dan mama. Mesti contoh papa dan mama. Kalau papa dan mama salah, jangan contoh itu. Amin. Mau duduk bersama Yesus atau mau keluar bersama iblis? Itu pilihan kita. Pilihan untuk sakit hati dan tidak sakit hati itu adalah pilihan kita. Dan Alkitab para ahli dokter, mama dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat ada di sini. Hasil penelitian para dokter menyatakan bahwa 80% sakit yang mematikan itu dimulai dalam hati. Karena itu saya selalu mengagumi Alkitab. Alkitab bilang hati yang gembira itu adalah obat. Gembira itu. Amin. Gembira itu adalah milik kita. Susah itu adalah milik setan. Jangan pi kompromi dengan setan. Jangan pi berkawan dengan setan. Berkawanlah dengan Tuhan Yesus. Amin. Berkawan. Jadi kalau dia punya kelemahan, tolong doakan dia. Doa dia. Tuhan tolong Pak Dance supaya dia pun mulut itu jangan berdodol Tuhan. Ya begitu. Ya Tuhan tolong. Kemudian harus bergaul dan dia, jangan gosip-gosip, jangan. Saya senang dengan Ibu Koni, pakar pertahanan keamanan, saya senang dia. Waktu ketika pemilihan umum Indonesia gagal melaksanakan Piala Dunia, dia bilang, kok Indonesia ini kan mau bebaskan Palestina. Ya kalau mau bebaskan dia harus berkawan dengan Israel. Contoh saya baku marah dengan Bapak John Deus Didi. Kemudian Pak Marcel pro saya. Mau kasih Pak Marcel mau dekat dengan Pak John Deus, Pak John Deus tidak mau lagi. Lu kan satu tim. Lu kan satu orang. Lu kan satu. Untuk apa lu datang? Iya toh? Tapi kalau kita berkawan dengan dia, kita omong dia, ambil hatinya, lembutkan di hati. Setelah dapat hatinya, baru kita kakak omong begitu itu salah. Oh jadi harus begitu. Oh begitu. Oh ya, tolong doakan saya supaya saya bertobat. Selesai. Tapi kalau kita bermusuh, kita peperangan akan terus terjadi, perdamaian terus akan terjadi. Kalau kita blok, kita tidak ambil. Amin. Kan itu mari, komsel itu penting. Di komsel itu kita belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mengampuni satu dengan yang lain. Karena di komsel itu pembentukannya. Saya senang kalau di komsel kita berkelahi. Iya. Ada salah kita berkelahi. Tujuannya apa? Karena Alkitab bilang besi menajamkan besi. Bagaimana besi bisa tajam kalau kita tidak saling menajamkan? Tetapi saling menajamkan itu bukan menghancurkan kita. Bukan memasuk. Supaya kita sama-sama tajam. Satu besi dengan satu besi. Kalau saling gosok, semuanya putih. Yang sebelah putih, yang sebelah putih. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Hari Minggu Bapak John bilang tepuk tangan itu. Sehingga saya mulai takut tepuk tangan. Amin. Karena itu kalau kita memiliki pemikiran yang seperti ini, dan kita akan sadar bahwa benar-benar kita sedang duduk bersama dengan Tuhan di atas tatanya secara nyata. Jadi kita perlu memiliki pembaruan pikiran agar kita melihat diri kita sebagai orang yang duduk bersama dengan Kristus itu nyata. Bukan ilusi. Bukan hayalan. Bukan. Benar-benar kita duduk bersama-sama dengan Tuhan.
Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Di situ dikatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Kata duduk di sini adalah kita di ayat 1 ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa duduk terus menerus. Bukan pagi duduk habis, doa habis 1 menit, 1 jam, kemudian besok pagi lagi baru kita duduk. Itu bukan. Kan Tuhan bilang duduk itu bukan hanya doa saja. Semua yang kita lakukan yang menghasilkan perbuatan kerjaan Allah itu kita sedang duduk. Doa itu kita sedang duduk. Berbuat baik itu kita sedang duduk. Duduk itu artinya bahwa kita mengakui bahwa Yesus sudah selesai melakukannya. Kita rest in Christ, ya. Duduk dengan tenang, enjoy, menikmati apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Saya teringat. Ya, jadi kita lanjutkan saja bahwa kata duduk itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya dari kata yashaf. Yashaf itu artinya tempat rahasia yang maha tinggi, di mana tempat duduknya kita didudukan berada di dalam Kristus. Itu yashaf. Karena itu ketika kita mengalami pencobaan, kita mengalami tantangan, kita mengalami persoalan, kita harus duduk. Tadi malam saya mengalami persoalan sedikit, kemudian saya keluar, saya duduk. Saya berdoa. Saya nyatakan kepada Tuhan, tunjukkan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Dia membebaskan saya dari persoalannya. Amin. Kita duduk. Ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, jangan cerita-cerita di lain. Lu sudah tahu kok? Ju. Nah, firman Tuhan bilang ju hanya 1 kali. Tidak ada di firman Tuhan. Bapak penatua bilang junya 1 kali. Kalau sudah 2 kali itu namanya penghakiman. Dan itu akan menggeser kita keluar dari hadirat Tuhan. Itu cara setan. Itu cara setan memancing kita keluar daripada kita duduk dari Tuhan supaya dia bisa menghancurkan kita. Jadi Mazmur 91 ayat 91 seluruhnya itu bisa efektif terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita senantiasa mempercayai bahwa perlindungan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus saja. Ya, saya selalu mau jalan di mana-mana, saya bilang malaikat surgawi menatang saya, menatang mobil yang saya pakai, menatang motor yang saya petis mau jalan. Bapak tolong doa dulu. Ya, saya doa kasih dia, Tuhan tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus, dan para malaikat menatang. Kan Alkitab waktu pencobaan itu kan setan bilang sampai Tuhan, lompat dari atas bumbungan. Nanti Alkitab bilang, firman Tuhan bilang, malaikat akan menatang engkau. Ya, Tuhan menatang kita. Tapi itu bisa terjadi, itu bisa terwujud. Poin 1, ayat 1 itu yang harus kita lakukan. Saya baca ulang ayat 1 ya. Di dalam ayat 1 dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat 2 akan berkata, jadi duduk senantiasa terus menerus. Tuhan sudah kasih kita doa yang tak putus-putusnya, bahasa roh. Amin. Gimana kuraba sikarababa, horaba sikarababa. Ya, itu kita pakai.
Di kantor juga kita harus duduk berdoa, menyembah Tuhan. Karena ketika kita menyembah Tuhan, kita angkat tangan sambil menyembah Tuhan, Tuhan akan turun tangan untuk menyelesaikan persoalan kita. Tetapi kita berusaha dengan kekuatan kita, kau ini jahat sekali, kau ini kenapa begini, kau ini kenapa begini. Akhirnya kita stres sendiri, akhirnya kita stroke, kemudian kita mati. Stop dan mati, ya. Karena itu kita harus bersyukur bahwa Allah Tuhan kita sangat kaya akan belas kasihan. Allah kita bukan Allah yang murka. Allah Tuhan kita tidak pernah merencanakan murka itu bagi kita. Neraka itu dia buat bukan untuk kita manusia. Amin. Dan kita anak-anak Tuhan, ketika penghakiman itu diberikan kepada kita, bukan menghakimi untuk kau di neraka ya, engkau di surga, tidak. Penghakiman yang Tuhan berikan kepada kita untuk mendapatkan upah. Kan itu Korintus bilang seperti direbut dari dalam api. Setiap pekerjaan kita akan dinilai. Kalau pekerjaan kita terbuat dari emas, perak, dan permata, kita akan mendapatkan upah. Tetapi pekerjaan kita terbuat dari kayu, rumput, dan sebagainya, ilalang dan sebagainya, yang bukan dari emas, perak, dan permata, akan terbakar. Tetapi tetap selamat. Masuk surga dalam tabakar, ya. Amin. Masuk surga tapi terbakar. Yang cantik-cantik kalau di mukanya sudah terbakar kan pasti jalan malu-malu. Aduh, padahal awalnya jalannya buka dada begini. Tetapi ketika masuk surga terbakar mukanya, jalannya tunduk begini. Minta maaf Bapak. Ya supaya jangan terbakar mendola. Supaya jangan terbakar ya pujian kalau Tuhan pakai, jangan curi kemuliaan Tuhan lah. Supaya jangan terbakar, amin. Supaya jangan terbakar, jangan iri temanmu, saudara seimanmu. Jangan jengkel dengan dia. Supaya pelayananmu selama ini berjalan, supaya jangan terbakar. Kadang-kadang saya bilang, untuk apa saya pulang Osao? Tidak kenal hujan, tidak angin hujan dan panas. Tapi kalau saya iri hati, percuma itu semua. Tidak ada artinya. Capek bertahun-tahun, tapi masuk surga, tapi muka ada babangka, ya, babonte. Untuk apa? Suami istri harus saling mengasihi. Walaupun dalam hidup berumah tangga pasti ada cocek. Pasti itu pembentukan untuk kita menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Ya. Jadi di dalam Efesus 2 ayat 4 sampai 10 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, setelah menghidupkan kita bersama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu tidak iri. Kan memang Dia tidak ada roh iri. Sehingga Bapaknya kasih duduk sama dengan kita, Dia saya yang setengah mati kerja, makanya sama. Tidak, kasih sama semua, duduk sama. Sama tinggi, duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ya, kita lanjut. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, jangan sombong.
Kalau Tuhan percayakan kekayaan berlimpah-limpah, jangan sombong. Pulang ke surga juga hanya bawa, sebelum ke surga naik peti, tidur di atas peti, lubang 2 meter, punya Avanza X-Trail sekalipun. Ambulans lah tempat kita. Mercedes don't tinggal di situ, orang lain yang nikmati. Amin. Iya. Karena itu saya iri kalau kaya ya Tuhan. Tuhan terima kasih berkati. Tuhan berkati saya supaya saya kaya seperti. Kan Tuhan bilang Tuhan jadi miskin. Milik saya kekayaan. Kenapa saya begini? Tuhan bilang kau pemalas, pemokol. Kerja. Tuhan bilang kerja. Jangan pemalas, pemokol. Jangan hanya tada begini saja. Bapak pulsa do. Mama pulsa do. Bahkan sukawin juga masih minta pulsa di bapak dan mama. Ya supaya kita ayat 10 bilang begini. Karena kita ini buatan Allah. Semua yang buatan Allah angkat tangan. Yes, kita kan buatan Allah. Amin. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersihkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya ingin tekankan, karena kita tadi semua angkat tangan bahwa kita ciptaan baru toh, ciptaan Allah kan. Nah dia bilang begini, untuk melakukan pekerjaan baik. Kalau mendo itu pekerjaan baik, pergi. Tidak sonda pemakota. Ya, mendo itu pekerjaan baik. Baik. Kita semua diselamatkan menjadi ciptaan baru ini karena orang mendo. Ketika saya ini Bapak John dorang bertobat, itu Srikaya, jalan Srikaya sana di rumah Bapak Bait. Rumah Bapak Bait itu tempat kami bersekutu di situ. Yang kemarin sudah disampaikan, itu ada Tuhan taruh hati di dalam hati anak-anak Tuhan untuk menjangkau undana pada khususnya dan seluruh universitas yang waktu itu ada di. Saya bilang waktu itu karena waktu itu Muhammadiyah belum ada. Ya, yang ada hanya undana dengan Unika, Bapak John di Unika begitu. Yang lain belum ada supaya diselamatkan dan buktinya Bapak John di Unika diselamatkan dan saya di Undana diselamatkan begitu. Ya. Dan juga hasil karya apa? Ini remaja-remaja yang di SMA, di STM Negeri Kupang yang nakal waktu itu diselamatkan. Ada persekutuan doa di situ. SMA 1, SMEA, semua berlomba-lomba untuk melihat sekolahnya dimenangkan untuk kerajaan Allah. Wah itu waktu itu terjadi bukan karena diam-diam dia jadi, ada mendo. Dan pekerjaan Tuhan hanya menjawab mendo. Menara doa maksudnya. Itu pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak pernah menjawab yang lain. Kalau kau berdoa kemarin sudah dijelaskan dengan jelas. Kalau kau tidak berdoa kemudian kau datang, Tuhan selamat pagi, Tuhan, lu siapa? Saya belum kenal ini suara. Yang kemarin Bapak John Des kalau dia sudah tertawa walaupun saya punya bapak kandung. Itu punya ciri khas itu tertawa. Hahaha. Jadi dia kalau di kampung baru di tempat ini apa Pondok Cucur situ, kita di Osao dia tertawa. Oh itu Opomias. Iya. Nah Tuhan juga ketika kita besok Tuhan, oh itu Pak Dancet. Bukan Pak Dancet. Iya. Jangan sampai kita tertawa orang Tuhan. Tolong malaikat dia itu orang asing siapa? Jangan sampai musuh tuh. Ya payah. Padahal kita anak terang, kita Bapak saya anak terang. Saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juga. Dari kapan Saya belum pernah dengar kamu suara. Amin. Mendo pribadi, doa puasa, kita harus lakukan itu.